Menurut saya, ini bahkan lebih berbahaya daripada apa yang dilakukan AS dengan menyita aset Rusia. Ini bahkan lebih buruk dari mencoba mempersenjatai sistem dolar. Karena saat ini, seluruh dunia bergantung pada perdagangan global. Model saat ini sebagian besar tentang membeli produk murah dari Tiongkok, bahan baku murah dari Vietnam, mengemas ulang, menggunakannya sebagai bahan baku sendiri, lalu mengekspor barang jadi ke negara-negara barat, baik itu Eropa maupun AS. Anda mendapatkan uangnya, lalu menginvestasikannya kembali, dan siklus itu terus berlanjut. Namun, apa yang dilakukan Trump dengan tarif sekunder ini pada dasarnya adalah memberitahu dunia untuk memecah model bisnis mereka, untuk benar-benar menghancurkannya. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya. Saya Pascal dari Neutrality Studies, dan hari ini saya berbicara dengan San Fu. Banyak dari kalian mungkin sudah mengenal Sin, karena dia adalah pembawa acara saluran YouTube yang sangat sukses dan bermanfaat tentang geoekonomi, di mana dia memposting analisis harian tentang ekonomi global dan dampak peristiwa politik terhadap berbagai pasar. Saya selalu merasa analisisnya sangat tajam dan realistis, jadi saya sangat setuju dengan perpecahan saya. San, selamat datang. Sean, welcome. It's smart, ignarat sini. Well, it's great that you said yes because I always wanted to. Senang sekali Anda setuju, karena saya memang selalu ingin menanyakan penilaian Anda secara global tentang urusan politik. Tapi bolehkah saya mulai dengan satu hal, yaitu, sudah berapa lama Anda terlibat secara online dalam analisis Anda? Karena saya sudah mengikuti Anda, saya kira sekitar 1 tahun, 1,5 tahun belakangan ini. Tapi kapan Anda mulai? Semua ini dimulai menurut saya sekitar tahun 2022, ketika pada dasarnya seluruh lanskap global dan geopolitik meledak, bukan? Saya rasa kita semua masih ingat pada tahun 2022, Rusia masuk ke Ukraina, dan itu memicu serangkaian peristiwa seperti bola salju, bukan? Kita belum pernah melihat perang ekonomi dilakukan secara terang-terangan seperti itu. Dan hal itu benar-benar memisahkan segalanya seperti yang kita kenal selama ini, bukan? Sistem saat ini, law, semua worst dry. Kita itak kebangkitan BRICS, kita pahit perang sep, dan meluain semeno porif, semua sanksi. Jadi, dalam 2 hingga 3 tahun terakhir, situasinya semakin memanas. Saya sendiri sebelum ini adalah seorang pedagang minyak. Sekarang Anda tahu, saya juga mengelola uang saya sendiri. Anda bisa melihat banyak ketidakseimbangan yang terjadi. Saya benar-benar ingin menghubungkan bagaimana geoekonomi berkaitan dengan bagaimana orang bisa lebih sadar terhadap investasi yang mereka lakukan. Kita telah melihat banyak hal menarik terjadi, terutama terkait logam mulia, saham, family systems, and in brisu, overwood troth. I find that most interesting this nexus between. Saya merasa itu sangat menarik, hubungan antara pasar, investor, dan geopolitik ini. Menurut saya, setidaknya bagi saya sendiri, saya tidak benar-benar memahami seberapa berharganya hal ini, bagian analisanya, dan mungkin permintaannya memang belum ada sebelumnya. Tapi apakah Anda juga melihat hal itu? Saya pernah menghadiri konferensi investasi sumber daya di Kanada pada bulan Januari. Dan orang-orang di bidang pertambangan dan sumber daya sangat tertarik dengan apa arti lingkungan geopolitik baru ini bagi keamanan investasi dan sebagainya. Hal ini benar-benar meningkat dalam beberapa tahun terakhir, bukan? Ya, tentu saja. Saya rasa sekarang banyak orang mencoba menghubungkan berbagai hal antara permainan besar dan bagaimana AS sebenarnya mencoba menggunakan kebijakan ekonomi sebagai bentuk diplomasi negara. Dulu, tatanan dunia lama yang kita jalani, mungkin Anda sudah mengalaminya lebih lama dari saya. Semuanya didasarkan pada sistem Bretton Woods. Segalanya terikat pada dolar AS, dan bagaimana hal itu benar-benar memberikan AS banyak kekuatan moneter. Serta mendeteksinoming seluruh sistem menjadi saluran militer terkuat di dunia saat ini, bukan? Sekarang,
Kerajaan warisan lama berkembang, dan ini sangat penting. Pada akhirnya tercipta pemahaman implisit antara dunia, ekonomi dunia dan Amerika Serikat. Jadi kesepakatannya cukup sederhana. AS akan menyediakan banyak likuiditas ke seluruh dunia. Mereka akan membanjiri dunia dengan dolar dan berusaha menjaga agar seluruh sistem tetap berjalan. Pada saat yang sama, AS kemudian membeli semua barang murah dari seluruh dunia. Semua barang dari Tiongkok, semua sumber daya dari Timur Tengah, dan sebelum pemisahan dari Rusia, mereka kan sumber daya dari Rusia. Tapi sekarang, apa yang telah kita lihat selama 10, 20, 30 tahun terakhir? Banyak salah kelola yang terjadi di Amerika Serikat. Tingkat utang terus meningkat. Suku bunga sekarang sangat fluktuatif, hingga terlihat seperti saham pasar negara berkembang. Seluruh kurva imbal hasil obligasi terus naik tanpa henti, apapun yang terjadi. Jadi sekarang kita telah mencapai titik perubahan di mana Amerika Serikat perlu melakukan perubahan. Dan disinilah saya setuju dengan sentimen Trump. Sesuatu memang harus diubah, atau pada akhirnya Anda akan menemui jalan buntu. Anda akan menghadapi tembok pembiayaan utang, dan seluruh dolar AS bisa saja runtuh, hancur, dan kehilangan banyak nilainya juga. Namun, masalah inilah orang yang dibawa Trump untuk AS juga dimiliki. Pada setting, menciptakan pekerjaan ke 30 hingga 40 tahun dalam 3 bulan. Bagaimana itu mungkin melakukan? How is that even feasible? I don't want to go into any kind of Trump's. Saya tidak ingin membahas analisis psikologi Trump atau apapun, tapi bukankah Anda berpikir bahwa seseorang seperti dia pasti punya cukup akses ke analisis dan penasihat yang akan memberitahunya untuk tidak melakukan ini? Karena ya, bukankah seharusnya sudah jelas, terutama bagi seseorang yang pernah menjadi presiden, bahwa hal ini akan memakan waktu lebih lama untuk mengembalikan, untuk mereshoring industri AS? Ya, saya pikir semua ini berakar dari sistem politik AS itu sendiri, kan? Anda tahu, ini tidak seperti Tiongkok, di mana kurang lebih pemerintah pusat akan berkuasa selama 10, 20, 30 tahun ke depan, bukan? Setidaknya di AS, pemilu diadakan setiap 2 hingga 4 tahun, mulai dari pemilu paruh waktu hingga pemilihan presiden. Dan kita tidak tahu apakah Trump masih akan memiliki cukup pengaruh untuk mendorong apapun dalam 2 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan. Dia ingin J.D. Vance masuk. Apakah akan jadi J.D. Vance? Kita tidak tahu. Bisa saja seorang Demokrat yang akan membatalkan semuanya. Jadi yang saya curigai adalah dia benar-benar mencoba mendahului segalanya dan memadatkan banyak rencana reshoring ke dalam periode waktu yang singkat ini. Dan jika Anda ingin memadatkan semuanya hanya dalam 2 hingga 4 tahun, terlepas dari apa yang dikatakan penasihat ekonomi Anda, bukan? Dan saya rasa sebagian besar dari mereka setuju bahwa Anda memang harus mengacaukan sistem. Anda perlu mengguncang seluruh sistem kembali. Tapi cara yang dilakukan saat ini sangat berantakan. Sekarang, mari kita lihat tarif timbal balik yang baru saja dia terapkan ke seluruh dunia, bukan? Ide awalnya adalah memeriksa satu persatu, ekspor demi ekspor, barang impor demi barang impor, dan berkata, baiklah, Anda mengenakan tarif 30% pada saya untuk beras. Saya ingin mengekspor beras Amerika. Anda harus menurunkannya menjadi 10%, atau berapapun itu, bukan? Lalu kita akan mengalah pada beberapa tarif ekspor lainnya. Tapi dia langsung saja menggunakan semacam rumus mistis yang dikaitkan dengan defisit, yang sama sekali tidak masuk akal. Dan dia langsung memberlakukan itu ke seluruh dunia. Dan karena itu, kurang lebih, dia membuat semua orang marah dalam prosesnya. Jadi ini tidak berkelanjutan. Ini membuat banyak negara di dunia sangat-sangat marah. Dan karena itu, kita mulai melihat yang menariknya, banyak perlawanan bahkan dari sekutu tradisional AS. Kita melihat Uni Eropa benar-benar mencoba berbicara dengan Trump, misalnya soal tarif dolar untuk dolar atau nol untuk nol. Kanada juga melawan dengan tarif mereka sendiri. Dan Anda juga menemukan bahwa sangat sulit untuk meyakinkan Inggris agar memutuskan hubungan dengan Tiongkok sebagai bagian dari negosiasi dagang mereka.
Jadi Anda melihat banyak negara sudah sangat terbiasa dengan sistem lama. Dan bukan berarti Amerika tidak diuntungkan dari sistem lama itu juga. Americans didn't benefit from the old system as well. This is something that surprises me the most because Ini adalah hal yang paling mengejutkan bagi saya, karena saya akan mengatakan bahwa AS adalah pemenang terbesar dari seluruh sistem ini, di mana AS menjadi mata uang cadangan dunia. Jadi pada dasarnya, Anda bisa mencetak uang sesuka hati untuk pergi kemanapun yang Anda inginkan, bukan? Karena akan selalu ada pasar untuk dolar AS Anda. Dan Donald Trump, di satu sisi, mengatakan dia akan menghukum siapapun yang bekerja sama dengan BRICS dalam melemahkan dolar AS. Di sisi lain, dia sekarang mencoba melemahkan dolar AS untuk memperkuat produksi lokal, seperti yang dia katakan. Apakah ini masuk akal menurut Anda? Apakah Anda melihat ada strategi di balik itu? Dan menurut Anda, apa efek berantai dari kedua strategi ini yang dijalankan secara bersamaan? of both of these strategies at the same time. Now here's the interesting thing. I believe that the order of operations. Ini hal yang menarik. Saya percaya urutan tindakannya salah. Seperti yang Anda katakan, Trump menginginkan dolar yang lebih lemah untuk meningkatkan ekspor AS. Dan secara sekilas, itu memang masuk akal. Jika dolar Anda lebih lemah, negara lain bisa membeli ekspor Anda dengan harga yang lebih murah. Namun, dia tidak menyadari bahwa rantai pasokan AS belum sepenuhnya terbentuk. Bukan berarti AS punya 1000 tambang, atau 100 tambang logam tanah jarang, atau Kang Sesnol unika meski di Horhens de Muro. Mereka masih mengimpor itu dunia. Begitu juga dengan mayoritas baja, tembaga, aluminium, minyak. Banyak yang berasal dari China, dan sebagai soswed juga di Kanada. Gyar, apalagi ketika kami sepuluh dengan 10 hingga 20%. You try to impose a 10 to 25% tariff. Suddenly all your input costs goes up. Tiba-tiba, semua biaya input Anda naik. Dan karena itu, banyak perusahaan sekarang benar-benar sedang melakukan diskusi sulit dengan diri mereka sendiri. Baiklah, Trump ingin saya memindahkan industri saya ke Amerika Serikat. Masuk akal, saya pergi ke sana, saya tidak perlu membayar tarif. Dan karena itu, biaya saya turun dan saya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tapi jika saya melakukan itu, jika saya benar-benar masuk ke pasar, saya tidak akan bisa mengekspor ke seluruh dunia. Pasar saya akan terbatas hanya di AS dan hanya AS saja. Jadi ini hanya menjadi perhitungan matematika. Jika saya menghabiskan 5 atau 6 miliar dolar untuk membangun pabrik, bagaimana saya bisa mendapatkan ROI, pengembalian investasi? Dan jika kita melihat kondisi konsumen AS sekarang, keadaannya tidak baik. It is not looking good. Consumer sentiment is plunging. A lot of Sentimen konsumen sedang merosot tajam. Banyak orang akan menghadapi tambahan biaya sebesar $4.000 hingga $6.000 setiap tahunnya. Dan disinilah menurut saya pemerintah benar-benar tidak memikirkan semuanya dengan matang. Sekarang, retorika Trump selalu tentang, ya, jadi mereka akan membeli lebih banyak produk Amerika kan? Mereka tidak akan membeli merek asing. Mereka akan membeli produk Amerika. Dan di permukaan, sekali lagi, itu masuk akal kan? Anda mengenakan tarif pada Cina sebesar 200% kan? Jadi mungkin barang-barang yang masuk dari Cina dulunya seharga $10, sekarang menjadi $30. Kenapa tidak membeli produk Amerika seharga $20 atau $25 saja kan? Itu masih lebih murah daripada Cina. Tapi dia lupa bahwa orang Amerika, seperti konsumen dimanapun di dunia, punya pilihan ketiga. Mereka sama sekali tidak akan membeli. Jika mereka tidak punya uang, mereka tidak akan membeli. they won't buy. They have no money. They won't buy. We also see from Kita juga melihat, dan Anda baru saja menayangkan video itu di saluran Anda bersama Tuan Bassett, yang mengatakan kepada dunia bahwa Amerika Serikat tahu persis apa yang dibutuhkan dunia. Dan yang dibutuhkan dunia adalah mengurangi kelebihan kapasitas dari Tiongkok. Yang lucu adalah, keluhan ini sudah ada sejak pemerintahan Biden, bukan? Biden yang pertama kali menyebut ekspor Tiongkok bukan sebagai ekspor, melainkan kelebihan kapasitas. Seolah-olah Tiongkok hanya boleh memproduksi sebanyak yang bisa dikonsumsi sendiri, bukan? Tapi di sini AS menghadapi masalah struktural, yaitu ekspor-ekspor ke negara lain yang bukan Amerika Serikat. Negara ketiga tidak berada di bawah kendalinya. Dan kita melihat Trump mencoba menciptakan perangkat seperti sanksi sekunder, ancaman tarif sekunder, untuk mengarahkan hal ini.
Bagaimana menurut Anda pendekatan ini? What do you make out of this approach? Well, I would say that this is even more dangerous. Menurut saya, ini bahkan lebih berbahaya daripada apa yang dilakukan AS dengan menyita aset-aset Rusia. Ini bahkan lebih buruk daripada upaya mempersenjatai sistem dolar. Karena saat ini, seluruh dunia bergantung pada perdagangan global. Model yang ada saat ini sebagian besar adalah membeli produk murah dari Tiongkok, bahan baku murah dari Vietnam, mengemas ulang, menggunakannya sebagai bahan baku sendiri, lalu mengekspornya ke negara-negara barat, baik itu Eropa maupun AS. Mendapatkan uangnya, lalu menginvestasikannya kembali, dan siklus itu terus berlanjut. And the whole cycle goes on. But what Trump is doing, this secondary tariffs is basically... Namun, apa yang dilakukan Trump dengan tarif sekunder ini pada dasarnya adalah memberitahu dunia untuk membongkar model bisnis mereka, untuk benar-benar menghancurkannya. Jika kita melihat bagaimana tarif terhadap Vietnam diterapkan, itu benar-benar tragis. Sekarang, kita semua tahu Vietnam, para produsen di sana. Mereka masih dalam proses naik ke rantai nilai. Banyak produk mereka adalah pakaian, kaos, sepatu, mungkin televisi sampai batas tertentu. Nah, margin keuntungannya di sana hanya sekitar 10-20% maksimal. Dan saya sudah sangat bermurah hati di sini. Jadi, apa yang ketika Anda mengenakan tarif 49%? Anda benar-benar menghancurkan seluruh model bisnisnya. Dan mengambil sekarang berapa harga yang lebih tinggi untuk membeli barang. cost of price in order to buy stuff. So consumption in the US is going to drop down. Jadi konsumsi di AS akan menurun. Jadi pada akhirnya, jika Trump tidak membatalkan tarif-tarif tersebut, dia akan merusak banyak perekonomian di luar sana. Tetapi pada akhirnya, mereka akan pulih dan lebih banyak beralih ke ekonomi lain, menjual ke tempat-tempat seperti Afrika, Tiongkok, berdagang di antara mereka sendiri di Asia Tenggara, dan bahkan ke Eropa. Karena orang Eropa bersedia melonggarkan semua batasan fiskal mereka, mereka akan lebih banyak berbelanja. Jadi, tilamarteng sing aneh, ifs dan muting saktuth dari mes. Inilah kena S course. It's the US economy versus the global economy. Yeah, and this just by the sheer size. Ya, dan ini hanya karena besarnya ekonomi global adalah sesuatu yang menurut saya memang sudah tidak bisa diharapkan lagi. Hal yang menarik adalah sekarang, bahkan di Asia, kita melihat banyak reaksi balik. Maksud saya, ada banyak pembicaraan tentang China, Jepang, dan Korea Selatan yang benar-benar mengadakan pertemuan dan berdiskusi satu sama lain tentang apa yang harus dilakukan. Dan meskipun saya pikir pihak China agak melebih-lebihkan pentingnya hal ini, jelas bahwa Asia, bahkan Jepang, sekarang mulai melihat ke Asia. Apakah Anda melihat langkah-langkah lain, mungkin juga di Asia Tenggara, yang menunjukkan bahwa kita mungkin akan melihat jaringan perdagangan atau jaringan keuangan baru di Asia, yang saat ini belum ada, mungkin sedang dipertimbangkan? Yeah, definitely. I mean, if we look at some of Ya, tentu saja. Maksud saya, jika kita melihat beberapa anggota baru BRICS, baik yang sudah menjadi anggota penuh maupun yang tergabung dalam jaringan perdagangan BRICS yang baru, kita telah melihat Indonesia, yang merupakan salah satu negara terpadat di Asia Tenggara, bersama dengan Malaysia, saat ini bekerja sama dengan Tiongkok melalui BRICS. Dan mengapa mereka melakukan hal tersebut? Karena mereka juga ingin naik ke rantai nilai yang lebih tinggi. Sekarang, lumayan lihat bagaimana S memengertinya. Trump sedang mencoba mengubah S menjadi semacam permainan autarki yang atas. Mereka berusaha berusaha menanati atas kemayu. Where they are trying to be self-sufficient in everything. That might not be the explicit plan, but Itu mungkin bukan rencana yang secara eksplisit dinyatakan, tapi semuanya tampak bergerak ke arah rencana tersebut. Pada dasarnya, AS sedang berusaha mengonsolidasikan seluruh belahan barat. Namun, jika melihat ke Asia, itu berarti Anda mungkin tidak akan mendapatkan banyak bisnis dari AS. Dan jika Anda ingin menjual ke AS, harganya sangat tinggi sehingga Anda juga harus menurunkan biaya produksi sendiri. Dan hanya ada dua cara untuk melakukannya, bukan? Anda naik ke rantai nilai. You afford sesuatu dengan margin to tinggi. Namambab farm stahan habit riff yang lebih tinggi dari Trump. so that you can withstand a higher tariff from Trump. Or you
try to get your inputs down. Atau Anda mencoba menurunkan biaya input Anda sampai pada titik di mana Anda bisa melewati tembok tarif. Mungkin itu 10%, mungkin itu 20%. Tetapi Anda perlu merestrukturisasi seluruh ekonomi Anda. Anda perlu mencari mitra dagang lain. Anda perlu menemukan jaringan perdagangan lain. Dan satu-satunya ekonomi besar di luar sana yang ukurannya sebanding dengan AS adalah Tiongkok. Dan mereka sedang keluar dan melakukan apa yang disebut globalisasi dunia, yang juga menguntungkan mereka sendiri, tetapi juga menguntungkan negara-negara ini. Jadi apa yang sebenarnya dilakukan AS adalah merugikan dirinya sendiri dalam permainan besar, dalam keseluruhan permainan makro. Dan saya rasa itu bukan cara yang cerdas untuk memainkan kartu Anda. That's a very smart way to play your cards. But you see it as an outcome. Tapi Anda melihatnya sebagai hasil dari struktur sistem di Amerika Serikat, bukan? Ini memang hasil yang dihasilkan oleh sistem, bukan semata-mata akibat dari sebuah strategi besar tentu saja. Of course. Yes, I mean, here's the very Ya, maksud saya, inilah hal yang sangat membingungkan. Trump mengatakan ada strategi besar. Dan dalam arti tertentu, saya pikir ini adalah satu-satunya kartu yang tersisa untuk dia mainkan. Sekarang, seperti yang kita singgung sebelumnya, AS sebenarnya sangat diuntungkan dari globalisasi, terutama dari sistem dolar, bukan? Anda tadi menyebutkan, menariknya, bahwa AS memiliki kemampuan untuk meminjam uang dari seluruh dunia dengan tingkat bunga yang kurang lebih murah. Nah, ini adalah keuntungan yang sangat besar jika Anda bisa menggunakan bijak, bukan? Bayangkan saja, kemampuan untuk meminjam uang tanpa batas. Anda sebenarnya bisa menyalurkannya untuk membangun rantai pasok. Anda bisa menyalurkannya untuk memperluas jejak di Afrika, membangun lebih banyak tambang, mendapatkan lebih banyak sumber daya, dan menyalurkannya kembali ke AS. Pada saat yang sama, Anda juga menjalankan perang subsidi yang panjang dan berkelanjutan dengan Tiongkok. Subsidy war with China. China's going to subsidize their industries no matter what. Kamu tahu, Tiongkok akan tetap mensubsidi industrinya apapun yang kita katakan. Dan untuk bisa bersaing langsung dengan mereka, kita juga perlu melakukan hal yang sama. Jika kamu adalah AS, kamu punya biaya modal yang lebih rendah, jadi kamu bisa melakukannya dengan lebih berkelanjutan juga. Tapi mereka tidak melakukannya. Apa yang telah kita lihat selama 10 hingga 20 tahun terakhir? Banyak petualangan militer aneh di seluruh dunia yang telah membakar banyak uang. Itu tidak berkelanjutan. Pada saat yang sama, kamu menghan banyak uang, misalnya, untuk memberlakukan sanksi yang tidak masuk akal terhadap Rusia, terutama terkait minyak. Itu jelas tidak berhasil, kan? Apa yang seharusnya bisa kamu lakukan? Right. What could you have been doing? Use the money to build up your own oil infrastructure. Gunakan uang itu untuk membangun infrastruktur minyak sendiri, memompa lebih banyak minyak, atau menjalin lebih banyak hubungan dengan negara-negara lain yang memungkinkan Anda mendapatkan lebih banyak rare earth. Seperti yang kita lihat di Ukraina saat ini, membuat Zelensky menandatangani kesepakatan. Itu seperti perjanjian Hail Mary, bukan? Sangat serampangan. Kita juga tidak tahu apa yang ada di bawah tanah. Dan bahkan jika penuh dengan sumber daya, siapa yang tahu kapan perang dengan Rusia akan berakhir? Bisa saja berakhir tahun depan, atau bisa juga baru berakhir dalam 10 tahun. Kita benar-benar tidak tahu. Dan bahkan jika berhasil, apakah Rusia akan senang memberikan semua sumber daya itu kepada Anda? Jadi ada banyak sekali ketidakpastian. Dan saya pikir seluruh sistem politik dan ekonomi telah memaksa AS untuk benar-benar bertarung dengan jumlah chip yang semakin menipis. To really fight with a diminishing amount of chips. One thing or one kind of thought. Satu pemikiran yang tidak bisa saya lepaskan saat ini adalah bahwa Amerika Serikat dan Eropa juga sebenarnya, serta banyak analis Barat, masih entah bagaimana terhambat oleh gagasan bahwa segala sesuatu harus diukur dengan uang. Dan pada akhirnya, uang akan habis. Padahal, kendala yang sebenarnya tentu saja adalah ekonomi real. Sumber daya, energi, kapasitas produksi di dalam negeri, bukan? Apakah Anda memiliki pengetahuan dan seterusnya? Dan jika Anda melihat sistem Tiongkok, yang jauh lebih terpusat, maksud saya, itu adalah ekonomi pasar, tetapi tidak kapitalis dalam arti bahwa orang yang memegang modal pasti bisa menentukan apa yang akan terjadi dan mengalokasikan sumber daya. Maksud saya, ini adalah proses politik yang masih sebagian besar memegang kendali.
Menurut Anda, bagaimana kontestasi sistem ini saat ini menguntungkan salah satu pihak atau pihak lainnya? Working in one or the other's benefit. Well, I think at the current moment, Menurut saya, saat ini China unggul dengan selisih yang cukup besar. Saat ini di AS, kita telah melihat kerentanan dalam seluruh sistem ekonomi AS, terutama terkait pasar keuangan. Dulu Trump sering mengatakan bahwa dia bisa bertahan menghadapi resesi, bahwa dia bisa melewati banyak bencana ekonomi, dan bahwa dia tidak peduli jika harga saham AS turun. Tapi yang benar-benar dia perhatikan adalah jika pasar obligasi AS mengalami keruntuhan, bukan? it's about is the US bond market breaking, right? Now, I think we have seen over the Strang, saya melihat selanduang wasigung terasad. Boleh sebetulnya, itu semkini semapuznya, member pasar obligasi beratua pemerintah pusat. To central government. Okay, sure. So when it comes to the bond Oke, market, tentu. it's basically Jadi ketika berbicara tentang pasar obligasi, pada dasarnya itu adalah jalur bagi pemerintah AS untuk meminjam uang dengan tingkat suku bunga yang tersedia. bond yield is Semakin rendah imbal hasil obligasi, semakin murah bagi pemerintah AS untuk meminjam uang demi menjaga sistem tetap berjalan dan membiayai pengeluaran pemerintah mereka. Bukan? Jadi saat ini, saya rasa AS menjalankan defisit anggaran sekitar 1,8 triliun dolar hingga 2 triliun setiap tahunnya. Dan itu harus dipinjam dari pasar obligasi. Jadi jauh lebih baik meminjam dengan imbal hasil 2% dibandingkan 5%. 5% yield. Dan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, AS kurang lebih sedang menuju krisis utang. Jadi Biden dan Trump, mereka ingin menunda kehancuran itu selama We mungkin. want to delay the implosion for as long as possible. The hope is for you borrow money at Harapannya adalah Anda meminjam uang dengan bunga katakanlah 4% dan ekonomi tumbuh sebesar 6%, meskipun kenyataannya tidak demikian. Namun jika Anda mampu menciptakan semacam keuntungan dalam hal pertumbuhan, Anda akan mampu melampaui utang Anda. Itulah rencananya. Tapi ketika AS memutuskan untuk mengacaukan seluruh dunia, sekarang semua orang, setiap investor di luar sana, mereka melihat ekonomi AS, pasar keuangan, dan bertanya, kenapa saya harus menaruh uang saya di AS, membeli saham AS, ketika saya percaya ekonomi akan segera memasuki resesi, dan kita sudah setengah jalan ke sana. PDB telah menyusut sebesar 0,3%. Dan jika memang begitu, saya akan menarik uang saya, dolar turun, dan sekarang semua pemegang obligasi panik. Oke, kenapa saya harus meminjamkan uang ke pemerintah AS dengan bunga 4% sampai 5%, kalau dolar bisa anjlok 10 sampai 20% dalam 4 tahun ke depan? by 10 to 20% over the next 4 years. Effectively, I'll be lending my money to the Pada dasarnya, saya akan meminjamkan uang saya kepada pemerintah AS secara gratis. Apa gunanya melakukan itu? Atau saya bahkan bisa benar-benar kehilangan uang pada akhirnya. Dan karena itu, biaya pinjaman mulai merangkak naik, bukan? Kita sebelumnya di 3,8%, dan baru-baru ini mencapai puncak sekitar 4,5%. Dan karena itu, kemampuan AS untuk benar-benar membelanjakan uang guna mensubsidi industrinya atau membangun rantai pasok sendiri sangat terbatas. Namun, Tiongkok bisa. Itulah perbedaan besarnya. Imbal hasil obligasi Tiongkok sekarang di bawah 2%. Jadi biaya pinjaman mereka setidaknya 50% lebih murah dibandingkan AS. Jadi Tiongkok punya banyak ruang untuk benar-benar merangsang perekonomian dan mengucurkan banyak uang ke dalam sistem. Namun, AS saat ini sangat terbatas. However, the US right now is very constrained. That Saya bertanya-tanya, pada akhirnya, bukankah AS pada suatu titik bisa saja berkata, "Oke, kami sudah tidak peduli lagi dengan defisit fiskal." Meskipun itu bertolak belakang dengan apa yang selama ini dikatakan Trump. Tapi, dengan besarnya nilai dolar AS dan pentingnya mata uang itu, jika mereka benar-benar memanfaatkan dan menggunakan, bukan secara kiasan tapi secara harfiah, mesin cetak uang untuk membiayai diri mereka sendiri, terutama di bidang-bidang utama yang ingin mereka kembangkan, dan bahkan mulai memberikan subsidi dalam jumlah besar, yang tentu saja merupakan cara lain untuk mendorong kembalinya industri, atau memang cara lain dan juga sedang digunakan untuk mengembalikan industri ini ke AS. Menurut Anda, apa yang akan terjadi? What do you think would be the outcome? At this point, when half of the world's pissed off, Pada titik ini, ketika setengah dunia marah, sebenarnya 90% dunia marah, kita hanya menuju krisis inflasi. Saat ini sudah ada keretakan kepercayaan.
Bagi Trump, dalam arti tertentu sangat sulit baginya untuk berbalik arah dari jalur yang sedang ditempuhnya. Jika tiba-tiba dia berkata, baiklah, kita akan membalikkan tarif dan mulai membanjiri dunia dengan likuiditas. Itu hanya menunjukkan bahwa seluruh sistem S, seluruh kebijakan keuangan dan perdagangannya, begitu tidak pasti. Sehingga kita sekarang bergerak menuju kurangnya kepercayaan lagi terhadap dolar AS itu sendiri. Jadi kita akan berakhir dalam situasi lain di mana inflasi benar-benar mulai melonjak lebih tinggi dari sebelumnya. Sekarang, kita hanya perlu melihat harga emas selama 3 hingga 4 bulan terakhir. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Harganya naik dari $2.500 hingga $3.500. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap dolar mulai menurun. Saya rasa kita benar-benar sudah sampai pada titik di mana AS memiliki sangat sedikit ruang untuk bermanuver. Satu-satunya cara yang saya lihat adalah AS harus menjalani periode penghematan yang panjang. Sekarang, jangan lupa bagaimana Tiongkok membangun rantai pasoknya selama 20 hingga 30 tahun terakhir. Itu sama sekali tidak mudah. Ketika mereka mulai masuk ke Organisasi Perdagangan Dunia, saya rasa itu tahun 2000 atau 2002, sekitar waktu itu, gagasan utama di balik ekonomi Tiongkok yang akhirnya menjadi kekuatan besar seperti sekarang adalah agar masyarakatnya menahan konsumsi dan memproduksi lebih banyak. Jadi banyak orang pada masa itu hidup di bawah standar mereka, dan mereka memberi pemerintah cukup ruang untuk benar-benar mengalokasikan banyak modal ke produksi industri, bukan? Jadi selama beberapa dekade, orang-orang benar-benar tidak hidup dengan standar atau kualitas hidup yang tinggi dibandingkan dengan orang Amerika. Dan karena itu, kesuksesan terus berlipat ganda dari waktu ke waktu. Tapi masalahnya adalah, apakah warga AS, apakah orang Amerika benar-benar bisa menelan pil pahit ini? Bahwa kita perlu hidup di bawah standar kita selama 10, 20, bahkan mungkin 30 tahun, melewati proses deleveraging yang sangat menyakitkan, program pengematan, dan mungkin beberapa manfaat serta kewajiban sosial juga akan dipotong. Pada saat yang sama, kita perlu mengurangi kekuatan militer. Kita perlu membawa banyak sumber daya kembali ke Amerika Serikat, bukan? Kita harus bekerja sama dengan dunia dan menawarkan kesepakatan yang baik agar mereka lebih mempercayai kita dan kita bisa mendapatkan sumber daya mereka dengan cara yang berkelanjutan. Dan itu melibatkan banyak pengeluaran yang tidak ditujukan untuk penduduk Amerika. Apakah mereka bisa menerimanya? Inilah kekhawatiran depannya. Saya tidak punya jawaban mudah untuk itu, karena saya tidak tahu apakah pernah terpikir oleh Trump. Karena saat ini, dia sepenuhnya mengusung America First, membuat Amerika hebat kembali. Terima kasih atas idenya. Secara pribadi, saya skeptis terhadap metode penghematan karena metode tersebut menimbulkan banyak dampak negatif bagi masyarakat secara langsung. Jangan lupa, Amerika Serikat adalah salah satu masyarakat paling timpang di dunia, dan banyak orang di sana sudah hidup dalam kondisi yang cukup buruk. Jika kita melihat Tiongkok, dalam 30 tahun terakhir, mereka berhasil mengangkat ratusan juta orang keluar dari kemiskinan dan masuk ke kelas menengah, sehingga juga menciptakan pasar konsumen untuk diri mereka sendiri, bukan? Tapi pertanyaan yang ada di benak saya juga adalah, apakah mungkin untuk hanya fokus pada aspek finansialisasi? Karena menurut saya ini adalah sesuatu yang jarang dibahas. Amerika Serikat dulunya memiliki kapitalisme yang dibangun atas gagasan bahwa uang berada di tangan pemilik swasta, yang kemudian akan diinvestasikan kembali ke industri mereka dan menghasilkan keuntungan. Namun, selama 30 tahun terakhir, kita melihat banyak modal ini tersedot ke dalam sistem keuangan, di mana modal tersebut digunakan sebagai investasi spekulatif layaknya kasino, alih-alih kembali ke ekonomi real. Apakah menurut Anda hal ini penting? Atau memang begitulah cara pasar modern bekerja? Ya, ini campuran dari keduanya. Saya pikir yang benar-benar penting adalah bagaimana Anda mengalokasikan uangnya.
Namun, AS, suka atau tidak suka, benar-benar merupakan masyarakat kapitalis bebas, yang berarti pemerintah tidak akan memberitahu Anda bagaimana menjalankan sesuatu. Ini bukan sistem Tiongkok, di mana pendekatannya dari atas ke bawah dan pemerintah memberitahu perusahaan, Anda harus mengalokasikan modal Anda ke aktivitas A, B, atau C. Di AS, Anda menghabisi semua modal, dan Anda membelanjakannya sesuai keinginan Anda. Dan saya pikir di sinilah sistem ekonomi masa depan juga harus berkembang melalui itu, bukan? Economic systems have to evolve beyond that as well, right? Because if you have a government in China that's actually making Karena jika Anda memiliki pemerintahan di Tiongkok yang benar-benar membuat keputusan yang baik, memberitahu perusahaan-perusahaannya kemana harus mengalokasikan modal, sementara Anda tidak, dan Anda melihat munculnya kelas Baron Wall Street, tidak ada istilah yang lebih tepat, yang hanya membeli kembali saham mereka sendiri, lalu berinvestasi dalam berbagai instrumen aneh. Mereka melakukan SPAC, mencoba menarik banyak orang untuk berinvestasi dalam instrumen yang sangat dipertanyakan, di mana mereka bisa menarik banyak modal. Insentifnya benar-benar kacau. Jadi jika Anda ingin mencapai posisi di mana AS mampu bersaing secara efektif dalam ekonomi dunia, saya rasa Anda benar tentang perlunya realokasi modal. Namun, itu berarti harus membongkar seluruh kerangka demokrasi Amerika itu sendiri. Jadi menurut saya saat ini kita berada dalam keadaan yang sangat aneh, di mana kita melipir di kereta yang melaju tanpa kendali menuju krisis keuangan. Dan mungkin saja hal itu worse, berpendapat Chris memikirkan ulang seluruh sistem. that might prompt a rethinking of the entire system. And maybe let's spend another Mungkin mari kita habiskan beberapa menit lagi membahas negara Anda, Singapura. Saya belum banyak membicarakannya di saluran ini, tapi bagaimana Singapura mengelola situasi ini sekarang? Karena Singapura adalah pusat keuangan Asia Tenggara. hub of Southeast Asia. Right. Well, the thing about Singapore is that we are Benar. between the Jadi hal tentang Singapura adalah bahwa kami berada di antara kekuatan-kekuatan besar. Kami tidak bisa berpihak pada China maupun AS. Dan apapun yang kami lakukan adalah demi kepentingan terbaik kami. Jadi hal tentang Singapura adalah bahwa kami kurang lebih memiliki sistem pasar keuangan yang bebas juga. Kami membiarkan uang masuk, kami membiarkan banyak orang berinvestasi di properti kami, hingga ke pasar saham kami juga. Dan kami tidak bisa melakukan hal yang berbeda, dalam arti tertentu, bukan? in a sense, right? Nah, mari kita lihat bagaimana hubungan kami dengan AS dan China. Dan saya kurang lebih bisa menggambarkan kepada Anda betapa rumitnya keseimbangan yang harus kami jaga. Banyak bank kami saat ini terhubung dengan bank-bank Wall Street, dan banyak aliran keuangan masuk ke Singapura. Jadi, kami juga perlu mempertahankan ekonomi pasar bebas. To maintain a free market economy as well. And I think the US is one of our greatest. Dan saya pikir AS adalah salah satu mitra ekspor terbesar kami, tetapi kami juga banyak membeli dari Tiongkok. Saya rasa Tiongkok bahkan merupakan mitra dagang yang lebih besar bagi kami dibandingkan AS. Jadi banyak negara saat ini, terutama Singapura, terjebak dalam perang tarif ini. Kami ingin tarif-tarif tersebut turun, tetapi kami juga tidak bisa terlihat condong ke salah satu negara, bukan? Misalnya, jika Anda terlalu condong ke AS, maaf, ke Tiongkok. Bagaimana jika AS memutuskan untuk menaikkan tarif terhadap Anda, bukan? Tapi misalnya, Anda terlalu dekat dengan AS. Bagaimana jika pasar Tiongkok mulai berkembang pesat dan stimulus mereka benar-benar menciptakan kelas konsumen yang sangat kuat? Kemungkinan besar, kami akan menghadapi hambatan saat mencoba mengekspor ke sana. Jadi menurut saya, bagi semua negara kecil, akan sulit bagi mereka, bagi kami, untuk benar-benar melihat kemana arah angin bertiup. Seperti, every step mass by Singapore. I don't think it's very easy for Singapore as well. No, not at all. But all smaller Tidak, countries are sama sekali tidak. right? But Tapi semua negara kecil terjebak dalam situasi itu, bukan? Namun, Singapura telah mengalami bukan hanya transformasi, tapi juga pertumbuhan yang luar biasa sejak akhir Perang Dunia Kedua. Dan mantan Perdana Menteri Anda, Lee Kuan Yew, tentu paling terkenal karena tidak hanya menciptakan strategi ekonomi, tetapi juga strategi keuangan dan model produksi, serta memastikan bahwa sebagai negara kota, Anda bisa mendapatkan manfaat dari ekonomi negara lain. Jika Anda melihat bagaimana Singapura dijalankan saat ini, apa satu hal yang menurut Anda dilakukan dengan sangat baik? Dan apa satu hal yang menurut Anda harus segera diubah? I think it does very well. And what's the one thing that you would say we need to change that immediately?
Alright, well, I think for Singapore, Saya rasa untuk Singapura, cara negara ini dijalankan dengan baik adalah melalui pengalokasian modal yang tepat. Di Singapura, kami memiliki keseimbangan yang sangat hati-hati, di mana, seperti di setiap masyarakat modern, kesenjangan antara yang kaya dan yang kurang mampu perlahan-lahan meningkat. Kami memiliki sistem di mana kami mengalokasikan uang dari yang kaya kepada yang miskin dengan cara yang kurang lebih efisien tanpa merusak seluruh sistem. Jadi, kami memiliki banyak subsidi pemerintah untuk perumahan. Saya rasa statistiknya adalah 80 hingga 90% warga Singapura memiliki rumah sendiri, yang cukup belum pernah terjadi sebelumnya di masyarakat modern, terutama jika dibandingkan dengan ekonomi barat, bukan? especially when it comes to Western economies, right? So when I try to draw experiences. Jadi ketika saya mencoba menarik pengalaman dari hal ini ke AS, saya akan mengatakan bahwa AS perlu memiliki semacam sistem redistribusi yang lembut, di mana sebagian uang benar-benar langsung diberikan dan membentuk semacam jaring pengaman bagi masyarakat, sekaligus benar-benar memberikan mereka peluang di sektor-sektor yang sedang berkembang. Dan bagi kami di Singapura, kami juga sedang berusaha naik ke rantai nilai. Kami semakin bergerak ke arah AI. Kami semakin bergerak ke arah semikonduktor. Kami bekerja sama misalnya dengan Malaysia agar mereka bisa memanfaatkan keahlian dan kecerdasan kami. Dan kami bisa memanfaatkan sebagian lahan mereka yang jelas sangat kurang kami miliki. Dan jika kita melihat bagaimana AS memainkan kartunya, ini cukup aneh karena alih-alih naik ke rantai nilai, seperti AS, mereka memiliki keunggulan besar dalam hal AI dan semua layanan yang ada, bukan? And all the services out there, right? Think of your Netflix, think of Google, think of Pikirkan tentang Netflix, pikirkan tentang Google, pikirkan tentang Meta. Semua ini adalah perusahaan kelas dunia yang memiliki keunggulan kompetitif yang sangat kuat. Mana legitimasi itu? Tapi jika kita melihat langkah-langkah yang coba diambil Trump, dia mencoba membawa AS kembali era produksi baja. Baja adalah hal yang utama. Dan karena itu, Anda mencoba mengembalikan pekerjaan yang sebenarnya tidak akan ada lagi di ekonomi yang sangat maju dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Jadi misalnya, Anda berhasil mengembalikan beberapa pekerja baja, kan? Anda berhasil meningkatkan lapangan kerja di sana sebesar 5% hingga 10%. Tapi apakah itu terjadi dengan mengorbankan para pemenang Anda yang justru menyusut atau tidak tumbuh secepat yang seharusnya? Jadi menurut saya, inilah pelajaran besar. Nari es digit sesuai dajer por sering. Bertau intenol ibifkim pietani kuanir tu por bi perentor. It's more about how do you allocate the capital correctly. Where is capital production? Di mana modal bersifat produktif dan di mana tidak? Apakah Anda berpikir bahwa ASEAN dan Jepang benar-benar akan bekerja lebih erat bersama? Atau apakah Anda melihat tanda-tanda konkret mengenai hal itu saat ini? Well, I think definitely ASEAN and Japan has to Saya rasa ASEAN dan Jepang memang harus bekerja sama dengan erat. Perdagangan juga terus berkembang. Dan semua ini berawal dari sikap isolasionis Amerika Serikat. Maaf, saya tidak bisa bicara. Isolasionis kan? Jadi karena AS mengisolasi dirinya sendiri, Jepang menjadi sangat bergantung pada ekonomi AS. Dan jika kita bernegosiasi antara Jepang dan AS, saya rasa Jepang tidak mendapatkan kesepakatan yang baik. Banyak mobil, banyak ekspor otomotif AS, sekali dikompromikan. Yudhav and Dofwul indicable fed snat in kuikan per 10%. Ingin sekitar 2%. Jadi sekarang Jepang yang mapis dorm yang narik. Remember when you untuk mengekspor mobil tawin. find other markets to export their cars out to, right? But at the same time, you also Namun pada saat yang sama, Anda juga tidak ingin meninggalkan pasar AS. Karena pasar AS adalah satu dari sedikit pasar yang mencegah masuknya ekspor murah dari Tiongkok. Jadi itu adalah pasar tarif bagi Anda. Saya rasa Jepang sekarang berada dalam situasi yang sangat-sangat aneh. Mereka tidak ingin melakukan deindustrialisasi di negara mereka. Itu sudah jelas. Tidak ada negara yang ingin melakukan deindustrialisasi dan memindahkan semua industrinya ke Amerika Serikat. Karena jika Anda memindahkan semua industri ke sana, Anda akan berada di bawah kendali AS. Itu satu hal. Ada banyak risiko geopolitik. Mungkin dalam 50 tahun ke depan, kita juga tidak tahu. Pada saat yang sama, Anda akan membuat industri di dalam negeri mengalami kemunduran.
you'll regress your own industries back home, and then Japan just becomes like a Lalu Jepang hanya menjadi seperti kantor pusat HR untuk semua perusahaan di seluruh dunia yang hanya memakai label Jepang. Anda tentu tidak ingin hal itu terjadi. Jadi menurut saya, solusi yang baik untuk Jepang adalah bekerja sama erat dengan semua negara Asia Tenggara. Negara seperti Indonesia, Vietnam, Thailand, di mana Anda benar-benar bisa membangun pabrik, mengakses tenaga kerja yang lebih murah, dan memperluas jejak di kawasan tersebut. Sekarang, bagaimana Jepang akan bersaing dengan Tiongkok dalam hal itu? Saya tidak tahu. Mungkin mereka harus membuat semacam kesepakatan strategis. Kamu ambil wilayah ini, saya ambil wilayah itu. Saya tidak tahu, tapi menurut saya memang harus ada sesuatu yang diupayakan. Namun saat ini, dalam beberapa tahun terakhir, kita juga telah melihat pergerakan yen Jepang yang sangat menarik, yaitu jatuh drastis. Dan meskipun banyak orang mengatakan ini buruk, saya selalu berpikir, lihatlah, ini justru akan membuat Jepang jauh lebih kompetitif lagi. Bahkan, ini akan memberikan insentif untuk membawa kembali sebagian manufaktur ke Jepang. Ini juga mengurangi kesenjangan, katakanlah, antara Thailand dan Jepang, bukan? Insentif Shoutout adalah bekerja sama. Misalnya, bagi perusahaan Thailand, untuk bekerja dan berproduksi di dan bersama Jepang menjadi lebih mudah. Si tendawis Anda, apakah Anda pikir yen Jepang seluruhan atau terus melesat? Baiklah, jadi mari kita bicara tentang devaluasi atau penurunan nilai mata uang, ya. Ada dua cara untuk melihatnya. Jika kita bicara tentang nilai absolut, setiap mata uang di dunia akan mengalami penurunan terhadap barang nyata, terhadap properti, emas, saham. Jadi saya rasa kita bisa mengesampingkan pembicaraan itu. Tapi jika kita bicara tentang dolar, saya pikir yen akan mengalami masa apresiasi karena banyak uang yang masih keluar dari as, dan ketidakpastian dan kebijakan perkembangan as. Tapi, inilah hal menariknya. Jika semua mata uang kecuali dolar menguat terhadap dolar, maka sekarang kurang lebih berasa di level hama, bukan? Terutama ketika sangat sedikit ekspor yang sekarang pergi ke as. Jadi menurut saya, dilema utama bagi Jepang adalah bagaimana mata uang mereka dibandingkan dengan mata uang negara lain, yang bahkan lebih rumit daripada hanya membandingkan dengan euro, atau hanya membandingkan dengan dolar as. Jadi saya pikir saat ini, Jepang menghadapi situasi yang cukup campur aduk, karena mereka sedang berusaha mengatasi krisis utang mereka sendiri. Bukan. Anda tahu, rasio utang nasional terhadap PDB sebesar 250%. Itu bukan hal sepele. Tapi di saat yang sama, saya pikir Jepang membutuhkan mata uang yang cukup lemah. Namun bagaimana nilainya terhadap dolar, menurut saya seiring waktu menjadi semakin kurang relevan. Saya juga berpikir begitu. Dan itu juga berlaku untuk negara-negara lain. Karena seperti yang Anda katakan dengan benar, Amerika Serikat saat ini sedang merusak permainannya sendiri. Senfu, bagi orang-orang yang ingin membaca dan melihat lebih banyak dari Anda, sebaiknya mereka mengunjungi saluran YouTube Anda terlebih dahulu, tentu saja. Tapi, apakah ada saluran lain di mana Anda memberikan analisis Anda? Tidak juga. Saya rasa semua orang bisa langsung mengunjungi Sanfu sekarang juga. Cukup buka youtube.com/SianFuGoal. SianFuGoal memberikan saya dan semua analisis saya di sana. Saya membahas emas, ekonomi, saham, geopolitik, dan juga ekonomi. Amek Swekchung dengan sangat terinformasi. Di saat demografik yang sedang forward. Sanfu, terima kasih banyak. Itu stek ini. Hey, terima kasih sebab saya Moscow. Steng di sini.